Yalake dari program studi akuntansi dan teman saya. Saya Melania Puloleni dari program studi akuntansi. Saya Heronimus Fajarudin Jaka dari Prodi Akuntansi. Saya Merciana Felicitas Ervani dari Prodi Akuntansi. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema analisis transaksi di dalam koperasi. Pada saat kami presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang telah kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kita akan membahas tentang analisis transaksi di dalam koperasi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu koperasi dan apa itu transaksi koperasi. Jadi, koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Sedangkan transaksi koperasi itu adalah kegiatan membeli dan menjual barang atau jasa yang mempunyai catatan laporan keuangan yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Koperasi ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi pemasaran. Sebelum kita mengetahui lebih rinci dari koperasi-koperasi ini, kita harus mengetahui dulu para ahli dan ilmuwan yang telah menemukan dan menetapkan koperasi ini. Yang pertama itu adalah dari Indonesia sendiri, yang disebut juga sebagai Bapak Koperasi, itu adalah Muhammad Hatta. Dia mengatakan bahwa koperasi ini adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong, seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Ini adalah profil dari Bapak Muhammad Hatta. Selanjutnya dari ahli Freitag pada tahun 1933 sampai dengan tahun 1980. Ia mengatakan bahwa koperasi itu adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Ini adalah profil dari Freitag. Kita akan lanjut kepada pengertian koperasi konsumen. Koperasi konsumen itu adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan atau jasa utama dari koperasi jenis ini adalah melakukan pembelian bersama. Contohnya itu seperti Warseda atau warung serba ada. Ada lagi koperasi pegawai Indosat atau Kopindosat. Ada lagi minimarket dan masih banyak lagi koperasi konsumen lainnya. Fungsi koperasi konsumen ini adalah menjembatani antara produsen dan konsumen, atau dia itu seperti sebagai jembatan untuk menjual barang-barang dari produsen kepada konsumen atau kepada pemakai. Ini adalah gambar dari koperasi konsumen sejahtera dan koperasi konsumen Dahlia. Kemudian koperasi konsumen ini memiliki beberapa aktivitas. Yang pertama ada aktivitas transaksi pembelian, ada aktivitas transaksi pengeluaran kas, aktivitas transaksi penjualan, dan aktivitas transaksi penerimaan kas. Namun dari itu, koperasi konsumen ini lebih terperinci pada jurnal. Ada jurnal khusus partisipasi bruto, ada jurnal khusus penerimaan kas, ada jurnal khusus pembelian, dan ada jurnal khusus pengeluaran. Yang pertama, jurnal khusus partisipasi bruto digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produksi koperasi secara kredit kepada anggota koperasi. Penjualan produk koperasi secara tunai tidak dicatat di buku jurnal ini karena penjualan secara kredit tidak dilakukan koperasi kepada pihak yang bukan anggota koperasi. Juga penjualan selain produk koperasi tidak dicatat di buku jurnal ini.
Dan pada jurnal khusus partisipasi boto memiliki dua metode. Yang pertama ada metode periodik, yang kedua ada metode perpetual. Pada metode periodik ada tanggal, keterangan, referensi, debit, ada piutang, dan lain-lain. Sedangkan pada metode perpetual ada tanggal, keterangan, referensi, debit diantaranya piutang dan beban pokok, dan kredit diantaranya partisipasi boto dan persediaan. Yang kedua adalah jurnal penerimaan kas, yaitu buku jurnal yang digunakan hanya untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan koperasi. Sumber penerimaan yang paling tinggi terjadinya adalah dari penjualan tunai, baik kepada anggota maupun bukan anggota, dan dari penerimaan piutang. Sumber penerimaan kas yang lain seperti dari penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, penjualan surat berharga, dan lain-lain. Pada jurnal khusus penerimaan kas ini juga menggunakan dua metode, ada metode periodik dan perpetual. Pada metode periodik ada tanggal, keterangan, referensi, debit itu kas, dan kredit itu diantaranya partisipasi boto, penjualan, piutang, dan lain-lain. Sedangkan pada jurnal khusus penerimaan kas untuk metode perpetual ada tanggal, keterangan, referensi, debit diantaranya kas, beban pokok HPP, dan kredit itu diantaranya bruto, penjualan, piutang, persediaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jurnal khusus pembelian, yaitu buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Jurnal khusus ini tidak digunakan untuk mencatat pembelian perlengkapan kantor, peralatan kantor, aktiva tetap, surat berharga, dan lain-lain. Jurnal khusus pembelian baik untuk metode periodik maupun metode perpetual, jurnal khusus pembelian memiliki format yang sama. Jika menggunakan metode periodik, akun kontra dari akun utang adalah akun pembelian atau dicatat jurnal umum. Jika menggunakan metode perpetual, akun kontra dari akun utang adalah akun persediaan atau dicatat di jurnal umum. Yang keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atas berbagai keperluan. Aktivitas pengeluaran kas bisa karena membayar utang, melakukan pembelian secara tunai, membayar berbagai beban operasi, atau membayar berbagai keperluan lain. Dan pada jurnal khusus pengeluaran kas juga menggunakan dua metode, seperti jurnal khusus lainnya, yaitu menggunakan metode periodik dan perpetual. Saya akan menjelaskan tentang koperasi produsen. Jadi yang pertama, pengertian koperasi produsen yaitu koperasi yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi siap pakai, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkannya. Jadi contoh dari koperasi produsen ini seperti koperasi produsen mie. Yang kedua, ciri khas dari koperasi produsen yaitu ada proses produksi atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, jenis persediaan di koperasi produsen. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Yang keempat, jenis-jenis biaya di koperasi produsen. Yang pertama, biaya produksi, terdiri atas biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, biaya overhead. Dan yang kedua, biaya operasi, terdiri atas biaya pemasaran dan biaya administrasi. Jadi penyelesaiannya diketahui yang pertama, biaya pemakaian kain 97 juta, yang kedua upah tukang jahit 27 juta, yang ketiga biaya overhead dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya bahan penolong terdiri dari biaya pemakaian kancing 4.700.000, biaya pemakaian benang 9.900.000, biaya pemakaian aksesoris 6.600.000, total semuanya 21.200.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja penolong terdiri dari gaji mandor produksi 4.700.000, gaji sapam pabrik 1.200.000, totalnya 5.900.000.
Yang ketiga, biaya pemakaian pabrikasi lain, terdiri dari biaya air, listrik, dan telepon 7.400.000, biaya penyusutan bangunan pabrik 2.600.000, biaya penyusutan mesin pabrik 2.600.000, totalnya 12.600.000. Jadi, total biaya produksi 163.700.000. Yang keempat, biaya operasi total. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya pemasaran terdiri dari gaji salesman 2 juta, komisi salesman 6 juta, gaji karyawan kantor pemasaran 8.200.000, biaya listrik, air, dan telepon pemasaran 3.400.000, biaya penyusutan kantor pemasaran 1.200.000, biaya penyusutan kendaraan pemasaran 900.000, biaya angkut penjualan 2.900.000, biaya iklan 9.400.000, totalnya 34 juta. Jadi yang kedua, biaya administrasi dan umum terdiri dari gaji karyawan administrasi 7.400.000, biaya listrik, air, dan telepon 4.700.000, biaya penyusutan kantor administrasi 1.300.000, biaya penyusutan kendaraan direksi 700.000, biaya bunga 14.500.000, totalnya 28.600.000. Jadi total biaya operasi 6. Berikut adalah laporan keuangan koperasi produsen. Sebagai ilustrasi, Koperasi Busanaku adalah sebuah koperasi produsen pakaian yang berlokasi di Tasikmalaya. Akhir bulan September 2010 disajikan neraca saldo sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, maka laporan keuangan disusun sebagai berikut. Yang berikut laporan perhitungan hasil usaha. Jadi yang diketahui, pertama penjualan 435 juta, yang kedua harga pokok penjualan terdiri dari persediaan barang baku awal 72 juta, pembelian bahan baku 129 juta, total persediaan bahan baku 201 juta, dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir 47 juta, totalnya 154 juta yang merupakan biaya bahan baku langsung. Yang berikut biaya tenaga kerja langsung 48 juta. Yang berikut biaya pabrikasi lain terdiri dari biaya bahan penolong 22 juta, biaya tenaga kerja penolong 28 juta, biaya lain-lain 31 juta, totalnya 81 juta. Yang berikut biaya pabrikasi lain 283 juta, yang merupakan total dari biaya bahan baku langsung 154 juta, biaya tenaga kerja langsung 48 juta, biaya pabrikasi lain 81 juta. Biaya pabrikasi produksi total terdiri dari persediaan barang dalam proses awal 46 juta. Jadi, biaya pabrikasi produksi total 283 juta dikurangi dengan persediaan barang dalam proses awal 46 juta, jadi totalnya 329 juta. Dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir 32 juta, totalnya 297 juta, yang termasuk dalam harga pokok produksi. Harga pokok produksi terdiri dari persediaan barang jadi 158 juta dijumlahkan dengan harga pokok produksi 297 juta, totalnya 455 juta. Dikurangi lagi dengan persediaan barang jadi akhir 122 juta, totalnya 333 juta, yang merupakan harga pokok penjualan. Penjualan sama dengan 435 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan 333 juta, dan hasilnya adalah 102 juta yang merupakan sisa hasil usaha kotor. Yang berikut biaya operasi atau komersial
terdiri dari biaya pemasaran 34 juta, biaya administrasi dan umum 29 juta, biaya pemakaian perlengkapan 8 juta, biaya penyusutan aktiva tetap 3.500.000, totalnya 74.500.000. Untuk mencari sisa hasil usaha, kita tinggal mengurangkan sisa hasil usaha kotor dengan biaya operasi atau komersial, yaitu 102 juta dikurangi dengan 74.500.000, hasilnya 27.500.000. Jadi, sisa hasil usaha 27.500.000. Koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratik. Berikut fungsi koperasi simpan pinjam. Yang pertama, pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota. Yang kedua, penyaluran dan pemberian bantuan kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan mendesak. Yang ketiga, tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota. Dan yang keempat, pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Yang berikut koperasi simpan pinjam. Yang pertama, memberikan pinjaman modal usaha. Yang kedua, advertisement. Yang ketiga, tempat penyimpanan uang selain bank. Yang keempat, proses peminjaman yang mudah. Baik, poin yang berikut, modal yang digunakan oleh koperasi simpan pinjam terdiri dari yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini dibayarkan hanya sekali saja. Yang berikutnya, simpanan wajib. Simpanan wajib ini merupakan simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan. Poin yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan yang jumlahnya dan waktunya tidak ditentukan. Yang berikutnya, dana cadangan. Dana cadangan merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Poin yang berikutnya, modal pinjaman. Dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. Yang berikutnya, hibah atau donasi. Dana yang diberikan secara umum cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Baik, berikutnya mari kita lihat tabel pembuatan produk atau jasa baru. Yang pertama, mencatat pinjaman. Info produk servis yang terdapat di kolom tertera di gambar konsumen, nama pinjaman, kode, nomor kategori atau banyaknya pinjaman, poin deskripsi beserta jenis barang. Harga atau pengaturan. Saya jual produk ini, maka dicatat harga jual satuan, contohnya berapa rupiah. Kolom akun penjualan, cash dan bank. Pokok jual, kuantitas awal dapat dicantum melalui stock of name. Berikut transaksi pemesanan penjualan. Terdapat kolom pelanggan, nama anggota, email pelanggan, info pengiriman, serta total amount. Berikutnya, alamat penagihan, tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, syarat pembayaran, nomor transaksi, nomor referensi dan pelanggan, contohnya nomor pemesanan atau sales order. Yang berikutnya, beserta dengan gudang. Produk, deskripsi, kuantitas harga, pinjaman, bunga pinjaman, satuan serta diskon. Yang berikut poin yang ketiga, pinjaman.
Transaksi buat penjualan. Yang pertama, alamat penagihan, tanggal transaksi jatuh tempo, serta syarat pembayaran, nomor pemesanan penjualan atau sales order. Produk, pinjaman bunga pinjaman, deskripsi, serta kualitas harga, satuan serta diskon. Dan jumlah tambah pajak. Kolom berikut terdapat memo atau lampiran berkas, subtotalnya, diskon per bisnis, pajak, total, uang muka, jumlah terbayar, dan sisa dari tagihan. Poin yang keempat, angsuran pinjaman, transaksi penerimaan bayaran. Nama pelanggan, setoran ke kas dan bank. Kolom berikutnya terdapat cara pembayaran, contohnya kas tunai. Tanggal pembayaran, nomor sales order, dan nomor transaksi. Kolom di bawah ini terdapat nomor, kolom deskripsi, tanggal jatuh tempo, total, sisa tagihan, jumlah lampiran berkas, dan jumlah pemotongan dan total bayaran. Pengertian dari koperasi serba usaha. Serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, pengkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Yang berikut ada fungsi dari koperasi serba usaha. Ada 3. Yang pertama ada pengkreditan, yang kedua penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari, dan yang ketiga pengelolaan serta pemasaran hasil. Yang berikut ada pula tujuan dari koperasi serba usaha. Yang pertama, mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi. Yang keempat, memberikan pelayanan pinjaman dengan bunga murah, tepat dan serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan uang dengan bijaksana dan produktif. Yang kelima, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota koperasi. Ya teman-teman, berikutnya ada beberapa contoh kasus koperasi serba usaha. Di sini ada neraca, ada jurnal umum, ada neraca saldo, dan laporan keuangan. Dari beberapa kasus teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham, maksudnya hitungan dari neraca, apalagi jurnal umum. Tapi untuk kita pemahamannya kita lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan beberapa contoh saja. Contohnya saya ambil dari jurnal umum. Saya ambil 2 contoh transaksi saja teman-teman. Yaitu transaksi tanggal 3 dan tanggal 6. Pada jurnal umum di sini diterangkan jurnalnya diambil dari Koperasi Harapan Bersama per tanggal 1 Januari 2010. Coba dilihat pada tanggal 3 bulan 1 2010 pada jurnal umum ada persediaan, kas, dan utang usaha. Bunyi transaksinya begini. Tanggal 3 bulan 1 2010 dibeli sejumlah barang dagangan senilai 80 juta, di mana sebanyak 25 juta rupiah dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada bulan Februari 2010. Maka transaksinya di sini persediaan pada debit 80 juta, kas 25 juta, dan utang usaha 55 juta. Kenapa di sini ditulis utang usaha, teman-teman? Karena pada tanggal 3 di sini dikatakan bahwa
dan sisa akan dibayar pada bulan Februari. Artinya sisa dari senilai 80 juta tuh kan sudah dibayar 25 juta. Nah, jadi sisanya 55 juta, maka di sini ditulis utang usaha pada kredit. Teman-teman paham toh kalau mengenai jurnal umum. Berikutnya kita ambil contoh tanggal 11. Tanggal 11 bulan 1 2010 di sini ditulis kas pada debit 35.500.000 dan pada debit juga penjualan 35.500.000. Dan bunyi transaksinya begini. Tanggal 11 bulan 1 2010 sejumlah barang dagangan dengan harga pokok 32 juta rupiah dijual secara tunai seharga 35.500.000 kepada PT Merada 5, salah satu perusahaan berlokasi di dekat koperasi tersebut. Teman-teman, makanya di sini ditulis pada tanggal 11 tuh kasnya 35.500.000 dan penjualan 35.500.000 karena di sini dia menjual barang kepada PT Merada 5, yaitu salah satu perusahaan terdekatnya seharga 35.500.000. Makanya di sini kasnya dia bertambah karena dia menjual barang tuh. Kalau dia menjual barang otomatis kas bertambah, maka kas di sini ditulis di debit dan penjualannya di kredit 35.500.000. Ya, itu hanya saya ingin menjelaskan dua contoh teman-teman. Di sini setelah dirangkum dari jurnal umum, setelah dia mendapatkan saldo, maka kita akan mempostingnya ke buku besar, dan setelah diperoleh saldo akhir, masing-masing buku besar dapat dibuat neraca saldo. Maka ditulislah di sini neraca saldo per 31 Januari 2010. Neraca saldo saya rasa teman-teman paham. Habis itu setelah diposting neraca saldo, maka diposting lagi ke jurnal laporan keuangan. Di sini dari Koperasi Harapan Bersama tadi laporan hasil usaha periode Januari 2010. Maka didapatlah saldo segala macam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa.